Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Arkan. Saya Business Development dari perusahaan Seva Member of Astra. Nah, tujuan dari pembuatan video ini itu apa sih? Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menguji dan juga meneliti nih. Saat ini Seva sedang mengembangkan sebuah skema dan kami mengetahui pandangan dan juga pendapat dari Bapak Ibu mengenai skema tersebut. Nah, sebelum masuk ke penjelasan skema yang sedang diteliti dan dibuat, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu Seva. Jadi, Seva adalah platform digital. Platform digital ini artinya ada website dan juga ada aplikasi yang berasal dari Astra yang fungsinya untuk memenuhi semua kebutuhan otomotif Bapak dan Ibu. Nah, kebutuhan otomotif itu seperti apa? Kebutuhan otomotif yang dimaksud adalah dimulai dari pembelian mobil baru, yang kedua adalah pembelian mobil bekas, yang ketiga juga kami menawarkan pinjaman dana dengan jaminan BPKB mobil. Dan yang terakhir juga Seva bisa nih bantu Bapak Ibu untuk pengurusan surat-surat kendaraan secara online. Jadi Bapak Ibu nggak perlu tuh jauh-jauh datang ke kantor-kantor pemerintahan, biar Seva yang ngurusin. Dan pengajuannya juga bisa dilakukan secara online. Nah, surat-suratnya itu seperti apa aja? Bisa STNK untuk perpanjangan, balik nama, dan sebagainya. Nah, harapan dan visi dari Seva adalah diharapkan Seva bisa menjadi satu platform untuk semua kebutuhan finansial otomotif Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya saya ingin masuk ke inti dari video ini, yaitu skema Seva dengan toko gadai. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Seva itu kan platform digital. Platform digital berarti semua layanan Seva, pengajuannya itu masih dilakukan secara online dan Seva belum melayani pengajuan secara offline. Nah, saat ini Seva berencana untuk membuka pelayanan secara offline juga. Jadi nanti ada online-nya, ada offline-nya. Nah, rencana ini dimulai dari kerjasama dengan toko gadai terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan nih, kedepannya Seva juga akan membuka cabang-cabang dan juga toko-toko di beberapa lokasi terdekat dengan rumah Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan skema dari kerjasama Seva dengan toko gadai yang akan diimplementasikan ke depannya. Nah, skema tersebut seperti apa? Skemanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nanti ke depannya ketika Seva sudah bekerjasama dengan berbagai mitra toko gadai, Bapak Ibu bisa langsung tuh datang ke toko-toko gadai terdekat. Setelah datang, nanti Bapak Ibu bisa memilih nih untuk layanan pinjaman dana dengan jaminan BPKB mobil dari Seva. Sejauh ini kebanyakan toko gadai itu memiliki layanan pinjaman dana mobil, tapi bukan melalui BPKB-nya. Jadi yang ditahan itu mobil Bapak Ibu. Nah, kalau mobil Bapak Ibu ditahan, itu kan jadinya nggak produktif ya, karena nggak bisa dipakai sehari-hari. Nah, Seva ini hadir nih ke sebagai solusi atau opsi lain nih dari toko-toko gadai agar Bapak Ibu bisa mengagunin itu BPKB-nya aja, nggak perlu sama mobil-mobilnya. Nah, nanti jika Bapak Ibu memang tertarik untuk mengajukan layanan tersebut, berikutnya nanti staf toko gadai tersebut akan meminta Bapak Ibu mengupload dokumen melalui WA seperti KTP, kartu keluarga, dan sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengupload dokumen tersebut melalui WA yang dibantu oleh staf gadai, berikutnya tidak lama setelah itu, dalam waktu 1 hari, nanti Bapak Ibu akan di-follow up oleh tim Seva. Tim Seva di sini akan menjelaskan Bapak Ibu mengenai tahapan-tahapan berikutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan agar pinjaman dana dengan jaminan BPKB mobil tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, berikutnya nanti tim Seva akan merencanakan janjian dengan Bapak Ibu untuk melakukan survei. Nah, apa aja sih yang disurvei? Survei yang dilakukan adalah untuk pengecekan kendaraan Bapak Ibu, mobilnya, dan juga yang kedua adalah lokasi rumah dari Bapak Ibu. Nah, nanti setelah survei dilakukan, lalu nanti akan dilakukan penilaian nih sama tim Seva. Apakah pengajuan Bapak Ibu layak diteruskan atau ditolak. Nah, jika pengajuan Bapak Ibu itu diterima, dan ini juga kurang lebih cepat, hanya 1 hari. Berikutnya adalah proses tanda tangan kontrak
dan juga penyerahan BPKB mobilnya. Nah, untuk tanda tangan kontrak dan penyerahan BPKB itu juga bisa dilakukan di rumah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu tuh datang-datang lagi, ngabisin waktu ke toko-toko atau cabang-cabang terdekat. Tinggal nunggu saja di rumah dan melakukan janjian. Nanti tim Seva yang akan menjemput BPKB Bapak Ibu. Tanda tangan kontraknya juga di rumah Bapak Ibu. Nah, berikutnya setelah tanda tangan kontrak, itu nanti dalam waktu 1 hari juga Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan pencairan dananya nih. Dan nanti notifikasinya akan diterima melalui HP Bapak Ibu. Jadi dari proses pengajuan, survei, tanda tangan kontrak, hingga pencairan dana, itu dilakukan dalam waktu yang cepat, kurang lebih 1-2 hari. Jika memang dokumen-dokumen Bapak Ibu itu sudah lengkap, jadi tinggal di-upload saja. Nah, terakhir, nanti juga ada nih after sales atau tim RM atau tim relationship manager dari Seva yang akan menjaga hubungan dengan Bapak Ibu, yang akan bertanya seperti gimana nih proses pengajuan pinjaman dana BKB-nya melalui Seva. Apakah ada kendala atau semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Tim RM dari Seva juga akan mengingatkan ketika jatuh tempo atau pembayaran akan perlu segera dilakukan. Dan jika memang Bapak Ibu mempunyai pertanyaan atau tertarik mengenai produk-produk Seva lainnya, tim RM juga siap untuk membantu menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, untuk skema kerjasama Seva dengan toko gadai ini berhenti di sini. Berikutnya, Bapak Ibu diharapkan bisa langsung mengisi kuesioner yang nanti berguna bagi Seva untuk mengetahui nih pandangan dan juga pendapat Bapak Ibu mengenai skema Seva yang bekerjasama dengan toko gadai ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.